Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang sekali Rumah Rengganis kali ini kedatangan salah satu kawan dengan multi talenta ya, seniman multidisiplin bisa dikatakan begitu. Nyanyi iya, nulis iya, main teater, baca puisi, banyak banget. Prasetyo Aditya. Halo Mas Prasetyo. Tapi kita biasa manggil nama akrabnya Bondit. Betul. Lebih enak dipanggil Bondit aja ya. Boleh. Oke, nah sepanjang yang aku amati ya, ini Bondit udah banyak bergerak di berbagai macam dunia komunitas. Salah satunya yang paling menarik adalah di komunitas Setitik Cahaya. Oke. Nah, Setitik Cahaya ini adalah ruang komunitas bagi para kaum disabilitas. Bisa dikatakan begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana Bondit dan beberapa kawan ingin melihat potensi-potensi dari anak-anak yang ada di SLB saat itu untuk bisa muncul kepercayaan diri mereka di dalam ruang-ruang seni. Dan salah satu anak didiknya sempat ikut baca puisi di sini ya, membacakan puisi di acara salah satu forum malam puisi di Rumah Rengganis dan sangat keren. Nah, saya pengen tahu langsung, penasaran gimana sih masa-masa Bondit mengawali dan tertarik mengambil isu yang barangkali jarang dipilih oleh teman-teman seusia Bondit. Oke. Ya, awalnya sih ini sih teh, pas PPL itu praktek ngajar. Jadi aku kan kuliah di Universitas di Yogyakarta ya, yang basicnya pendidikan. Nah, sebelum skripsi itu ada PPL kan, ngajar gitu, praktek ngajar. Di sana suruh milih SMA, SMK, SMP, ada banyak opsi lah. Nah, dari sekian opsi ini ada satu yang membuatku tertarik, SLB gitu kan ya. Awalnya dari situ sih. Sekolah luar biasa. Dan kebetulan di Cirebon ada ya. SLB di mana itu, Kecamatan Depok. Kecamatan Depok, terus di kota juga ada. Di Sindang Laut juga ada banyak sih di Cirebon. Itu awalnya dari situ, karena aku tuh orangnya suka mencari sesuatu hal yang baru tuh teh. Jadi yang menantang juga. Gitu kan ya. Sama seperti saat dia menulis buku Berdamai dengan Letusan. Nah, nanti kita bisa bahas. Oke, terus kamu memilih SLB. Akhirnya memilih SLB gitu kan ya, karena aku pikir aku pernah jadi anak SMA, aku pernah jadi anak SMP. Aku punya banyak teman-teman SMK juga gitu kan ya. Kayaknya akan lebih menarik kalau aku ngambil SLB. Awalnya dari situ sih. Jadi aku ngambil di situ, terus kepilih sama kampusnya. Akhirnya ngajar di situ selama beberapa bulan, dari situ awalnya itu. Terus dosen, ada namanya dosen pembimbing ya, dosen pembimbing lapangan itu merekomendasikan untuk buat skripsi juga di situ. Udah sekalian aja. Jadi buat skripsi. Awalnya kamu meneliti di sekolah itu. Jadi konteks penelitiannya itu mengenai lukisan anak Down syndrome. Jadi lukisan anak-anak itu aku coba kaji dari perspektif psikologis. Jadi penelitian yang dilakukan itu penelitian lapangan teh. Jadi aku mengamati keseharian dia, terus nanya-nanya ke keluarganya juga dan lain sebagainya lah, untuk menerjemahkan apa cerita di balik lukisan mereka gitu. Nah, ini kan satu hal yang cukup sulit ya untuk beberapa orang memilih ke SLB gitu. Nah, kamu sendiri melihat bagaimana sih potensi-potensi mereka sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh gitu ya, dan mungkin kamu punya harapan lebih juga kepada pemerintah kota kita dalam upaya untuk memberikan ruang-ruang yang aman bagi para kaum difabel ini, kelompok difabel. Kalau untuk anak disabilitas itu kan terbagi beberapa ini ya, klasifikasi ya. Ada tunanetra, tunarungu, terus tunagrahita, tunadaksa, sama autis. Kurang lebih 5 itu sih yang paling umum lah, populer lah. Nah, menurutku dari sekian klasifikasi ini yang paling sulit, rentan itu ya yang tunagrahita itu. Karena grahita itu hambatan mental ya, sama intelektual. Nah, itu yang menurutku belum mendapat ruang yang ideal sih di masyarakat gitu. Termasuk di institusi pemerintah. Kan ada tuh aturannya ya, sekian persen untuk disabilitas. Kita punya regulasi yang sudah ada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Nah, artinya payung hukumnya udah ada. Tapi tadi Bondit bilang ada beberapa klasifikasi
teman-teman yang disabilitas ini belum mendapatkan ruang yang aman, ya, ruang yang ideal. Nah, kamu sendiri yang sudah terlibat dan masuk di ruang itu ya, apa sih yang bisa didorong gitu? Ya, mungkin tadi udah aku sebutin tuna netra, tuna rungu ya. Satu lagi yang belum tuna daksa. Nah, Tete juga kan pernah jadi tuna daksa ya, Teh ya? Betul. Saya 3 tahun menggunakan kruk dan saya jadi makin tahu betapa pembangunan di kota kita ini ya, bahkan di Indonesia gitu, di negara ini belum ramah terhadap tunadaksa. Dan tunadaksa pun kalau dari kancah internasional itu kan udah ada Asian Para Games ya. Nah, itu berarti udah ada ruang dong. Betul, ya, betul. Main bola pakai kruk segala macam itu kan ya. Nah, aku dari sekian klasifikasi itu tunagrahita ini yang menurutku emang gimana ya? Belum ketemu nih formulanya apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Karena tunagrahita itu kan tadi ya kendalanya mental sama intelektual gitu. Jadi walaupun fisiknya lengkap, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tapi yang diserang intelektual sama mental. Sehingga katakanlah gini, ada anak usia 18 tahun tapi tingkah lakunya kayak anak 10 tahun karena dia mengalami stagnasi usia. Nah, itu yang ini gimana nih kira-kira ketika lulus sekolah, katakanlah lulus SLB, itu dia bisa nggak kerja? Kira-kira kerja apa? Itu sih yang belum ketemu, karena di SLB sendiri Teh itu beberapa sekolah menerapkan kayak SMK sejak SMP. Jadi sudah di kejuruan semenjak SMP itu, dan itu didasarkan pada latar belakang keluarga mereka. Misalkan orang tuanya tukang jahit, ya udah dia masukin ke kelas jahit. Itu tujuannya agar selepas dari masa sekolah mereka udah dapat skill ya, udah punya skill agar bisa mendapat pekerjaan yang sesuai. Betul, harapannya seperti itu gitu ya. Dan sialnya masyarakat juga masih belum punya aware ya untuk bagaimana memperlakukan teman-teman disabilitas ini. Karena banyak di beberapa kasus misalnya dia menjadi korban bullying. Iya, itu. Jadi ya tadi aware dari masyarakatnya juga emang masih kurang sih. Jadi ya itu akan terus terjadi, dan terutama yang tunagrahita itu sih yang Nah, di Setik Cahaya ini apa gerakannya? Ngapain aja gitu? Kalau Setik Cahaya itu komunitasnya kan diisi oleh orang-orang yang non disabilitas sebetulnya kan. Walaupun belakangan juga udah ngajak beberapa kawan disabilitas. Cut ya. Iya. Nah, Titik Cahaya ini adalah ruang komunitas yang banyak memberikan perhatian kepada teman-teman disabilitas. Kalau boleh tahu, Bondit dan teman-teman sudah melakukan apa saja di Titik Cahaya, dan sebenarnya targetnya, goalsnya itu sampai kemana? Apakah sampai bisa masuk dalam wilayah regulasi, memberikan peraturan, perlindungan terhadap teman-teman disabilitas seperti yang tadi disebutkan Bondit ya, masih belum terciptanya ruang yang aman, ruang yang inklusif bagi para penyandang disabilitas, terutama yang disabilitas mental. Ya. Kalau untuk sampai ke tahap regulasi sih sepertinya belum, karena memang teman-teman ini kan yang terlibat dalam Setik Cahaya itu rata-rata guru Teh. Ya, jadi dan punya kesibukan hari-hari, rutinitas yang nggak bisa ditinggalkan juga. Jadi paling goals yang paling mungkin dicapai adalah ini sih, goalsnya pengennya ke pemberdayaan. Jadi menciptakan ruang untuk alumni khususnya, ya untuk dibuat workshop dan lain sebagainya gitu kan. Kayak temen juga kan ada yang bikin warung kopi di Sumber gitu ya, cuma udah tutup sekarang karena nyambi jadi guru juga sih, jadi nggak fokus. Itu sempat karyawannya itu dari anak-anak itu kan ya, bukan karyawan sih, ibaratnya orang yang inilah jadi baristanya gitu tuh. Itu jadi alumni itu ada juga, sempat nyoba itu gitu. Nah, program-programnya apa? Workshop atau campaign untuk itu kan yang pemberdayaan di wilayah internal para penyandang disabilitasnya. Tapi kan saya kira perlu juga misalnya memberikan kesadaran, pemahaman ya, edukasi, sosialisasi kepada orang-orang di luar yang bukan penyandang disabilitas, karena ya kita sama-sama tahu ya bagaimana ada perlakuan diskriminatif yang
bahkan mungkin sadar tidak sadar gitu dilakukan orang-orang Betul. seperti kita ini. Iya. Itu ada nggak upaya ke sana? Ada. Jadi ada media sosialnya kan ya. Di Instagram sih, baru Instagram. Namanya apa Instagramnya? @cahaya.official. Oke. Iya. Itu kita bikin postingan-postingan mengenai apa itu disabilitas, apa itu disabilitas mental katakanlah. Ya, Jadi sebagai ruang untuk edukasi ya. itu sih paling sebatas itu. Terus ada juga program setiap bulan Ramadan itu bagi-bagi sembako lah ya kepada disabilitas dari kalangan yang kurang mampu. Itu nggak pandang usia, jadi bukan cuma usia anak sekolah, ibu-ibu, nenek-nenek. Itu juga masuk dalam target itu sih. Dan untuk workshop sendiri belum dilakukan, tapi insya Allah pengen dilakukan sih Teh. Jadi pengen bikin. Karena di Cirebon sendiri sekelompok orang yang kemudian membentuk komunitas, organisasi atau apapun itu namanya yang punya concern terhadap persoalan disabilitas itu masih sedikit. Makanya Bondit dihadirkan ke sini ya. Dan harapan kami gitu, komunitas ini akan ada dan makin tertular gitu, artinya komunitas-komunitas lain pun juga bisa melakukan hal-hal yang serupa gitu. Bagaimana misalnya membentuk kalau di Rumah Rengganis misalnya bikin kelas menulis untuk para teman-teman disabilitas, kemudian mengumpulkan karya-karya mereka. Itu kan upaya-upaya sederhana yang bisa kita lakukan ya. Karena saya kira persoalan disabilitas ini harus banyak pihak mendukung. Bagaimana membuat ruang yang inklusif bagi teman-teman penyandang disabilitas ini. Iya, betul, setuju Teh. Itu. Oke, itu tadi ya baru sebagian apa yang dikerjakan oleh Bondit di Setitik Cahaya. Terima kasih Bondit ya untuk dedikasinya, dan semoga Setitik Cahaya menjadi segenggam cahaya ya, tidak lagi setitik dan nyala terus cahayanya gitu. Nah, saya tertarik juga di aktivitas lain, Bondit sebagai guru teater, guru ekskul di salah satu sekolah di kota Cirebon. Nah, ini menarik. Saya pengen tahu sejauh apa kamu memahami ya atau sadar gitu kalau kesenian itu memang harus ditanamkan sejak usia dini. Nah, dan apa yang melatar belakangi akhirnya kamu memilih, oke, gue mau jadi guru teater, berlatih drama di ekskul gitu. Kalau aku mungkin berkaca dari pengalaman pribadi ya Teh ya. Jadi aku sekolah dulu kan di kota yang terkenal dengan sekolah geng motor gitu ya. Iya. Nah itu masa-masa suram. Masa-masa suram ya. Jadi kita hampir nggak punya betul. pendidikan kesenian gitu ya. Itu. Dan aku ngerasa beruntung kenal sama hip hop gitu ya. Ya, dia juga salah seorang, istilahnya apa sih kalau penyanyi rapper? Ya. Iya. Salah seorang rapper ternama di Cirebon. Terus? Ya itu, aku merasa tertolong dalam tanda petik oleh hip hop, sehingga aku tidak energiku itu tidak tersalurkan melalui musik gitu tuh Teh. Yeah. Dan aku ngerasa kan anak muda itu kan mencari eksistensi dari diri dan lain sebagainya. Aku merasa hip hop itu memberikan ruang untuk itu gitu tuh ya. Sehingga aku tidak terjerumus lah katakanlah ke hal-hal yang negatif gitu kan, karena adrenalin anak muda kan luar biasa ya. Di Jogja aja sekarang lagi rame kelitih gitu kan ya. Anak-anak muda, anak-anak sekolah itu karena adrenalin, ada energi yang luar biasa dalam diri. Nah, dalam konteks ngajar pun demikian. Aku melihat ketika energi yang luar biasa ini tidak disalurkan pada ruang yang aman ya, katakanlah yang tidak merugikan orang lain, ruang yang produktif itu tuh ya, itu akan sangat sia-sia gitu tuh. Maksudnya sayang banget energinya luar biasa anak muda tapi tidak disalurkan pada ruang yang tepat kayak gitu sih. Walaupun aku nggak bilang juga bahwa harus ke hip hop atau gimana, enggak. Sepakat. Karena sebenarnya di masa-masa sekolah ya, pendidikan kesenian itu paling cuma 2 jam ya, seminggu kan. Yeah. 2 jam itu juga saya kira ya kurang banget, tidak efektif, dan makanya ada ekskul, salah satunya ekskul teater, ekskul film ya, ekskul seni lainnya. Nah, apa Dit yang kamu lihat di masa anak-anak sekolah hari ini dengan kamu melatih teater di sana? Bisa membaca potensi-potensi mereka yang akhirnya kemudian dibuatkan ruang perform segala macam. Kalau aku biasanya model pembelajarannya selalu dikembalikan ke anak-anak sih. Jadi ketika ada tuntutan untuk misalkan lomba lah katakanlah, biasa kita didorong untuk berlatih itu ketika ada kompetisi kan, walaupun nggak mengejar juara juga, buat pengalaman aja. Ya, aku selalu kembalikan ke mereka.
kalian ini ada lomba A, B, C, katakanlah musikalisasi puisi, pembacaan puisi atau teater gitu kan ya. Kalian secara individu masing-masing lebih tertarik ikut yang mana gitu ya. Ikutilah yang sekiranya kamu itu minat di situ. Jadi aku tidak akan memaksakan orang untuk menyukai apa yang mereka nggak suka. Betul. Dari situ dulu sih ya paling. Nih guru banget ini berarti nih. Dan seru ya berangkat dari pengalaman masa-masa kita ya. Kita hampir sama lah masa-masa sekolahnya gitu. Dan ya benar juga ya. Dulu kok rasa-rasanya jarang banget ada ruang-ruang untuk ekspresi. Betul. Gitu. Yang akhirnya banyak anak muda di generasi masa-masa kita sekolah tuh mencari jalur lain untuk mengekspresikan dirinya. Nah, selain itu, Bondit juga baru merilis buku. Sebenarnya tidak baru juga sih, 2 tahun lalu ya. Itu karena Bondit ini juga concern di isu lingkungan, banyak banget sih. Concern di isu lingkungan juga dan punya pengalaman sebagai seorang pendaki gunung. Banyak berkomunitas dengan para pendaki dan salah satunya bukunya berjudul Berdamai dengan Letusan. Itu pernah didiskusikan juga di Rumah Rengganis. Itu mewawancarai seorang pendaki yang saat itu menjadi relawan di letusan Gunung Merapi. Iya. Coba ceritakan sedikit. Ya, jadi buku itu berkisah tentang seorang relawan pendaki gunung juga. Ya, dia itu sebenarnya bukan letusan Gunung Merapi teh. Tapi ada peristiwa tahun 2015 seorang pendaki dari salah satu kampus swasta di Jogja jatuh ke kawah Merapi. Yang mana itu adalah peristiwa bersejarah. Ya, belum pernah ada sebelumnya dan sempat rame yang di media itu gara-gara selfie gitu tuh ya. Nah itu nggak ada satupun orang yang berani ngambil karena berbahaya. Tapi ada satu orang namanya Mas Lahar ya? Nah dia berani. Bahkan namanya aja tuh udah. Ya itu nama ini sih, nama pena sih, nama panggung lah katakanlah. Ya itu akhirnya kisah itu yang aku angkat. Tapi aku flashback ke belakang karena kan keberanian itu nggak muncul dari ruang hampa kan ya. Betul. Selalu ada faktor-faktor yang membangun. Nah aku coba flashback ke siapa itu Lahar dari masa kecilnya itu tuh. Jadi tak runut keberaniannya itu dibentuk oleh peristiwa-peristiwa apa. Ternyata banyak juga ya. Jadi buku autobiografi itu. Ya. Iya. Dan ini juga penting ya bagaimana mendokumentasikan sebuah kisah yang saya kira heroik gitu yang tidak banyak dipilih oleh anak-anak muda ya. Nah, tadi udah tuh komunitas Titik Cahaya, jadi guru seni, penulis, dan tadi seperti yang di awal bilang sempat menjadi rapper, penyanyi hip hop, pernah bikin lagu untuk Cirebon. Pernah ya. Iya. Kenapa? Apa yang mendasari? Mungkin nanti kita boleh dong minta dia nyanyi sedikit ya. Itu upaya kritik yang membangun saya kira ya lewat lagu hip hopnya Bondit gitu ya. Saya agak lupa liriknya, nanti kita dengarkan aja. Nah, kamu sebagai orang Cirebon yang memilih jalur berkesenian, ada nggak sih harapan khusus untuk kota tercinta kita ini, terutama di ruang kesenian deh? Ya, ruang kesenian ya. Ya aku pikir ini sih kayak sebenarnya sesederhana menghidupkan Gedung Rara Santang. Ya, kan karena yang sekarang sungguh gitu kan ya. Terus sebenarnya udah ada kan gedung negara juga ya sekarang ya. Cuma semakin bagaimana banyak mengaktifasi ruang itu biar tidak hanya sebagai ruang ya. Betul. Karena ruang itu justru hidup karena orang-orangnya kan. Iya, itu sih yang menjadi harapan sih, dihidupkan, dirawat, itu aja paling. Yang ya nggak ada yang lain sih. Iya, gitu. Ya udah deh, biar lebih jelas ya. Kritik membangun yang ditulis Bondit. Boleh dong nyanyiin dikit Bondit. Waduh. boleh. Langsung aku paksa di sini loh, nggak ada obrolan di belakang layar. Oke, saya kira obrolan dengan Prasetyo Aditya alias Bondit ya, seniman multitalenta atau bisa dibilang aktivis ya, yang banyak bergerak di ruang-ruang kesenian, sosial, isu lingkungan, bahkan belakangan Bondit juga
menulis untuk sebuah portal media online ini juga saya kira berangkat dari keresahan banyaknya media-media mainstream yang tidak menuliskan hal-hal yang membangun gitu ya. Salah satunya yang saya tertarik di medianya Bondit dan kawan-kawan ini adalah ada ruang untuk memberikan resensi atau liputan khusus bagi komunitas-komunitas. Nah, ini kan salah satu apresiasi yang saya kira memang harus dilakukan banyak pihak ya, karena komunitas-komunitas juga perlu didukung, disupport, salah satunya dengan didokumentasikan kegiatan-kegiatannya. Terima kasih sekali lagi Ya, Mas sama-sama, Bondit. Kalau gitu kita langsung dengerin lagu, judulnya apa sih? Isun Wong Cirebon. Isun Wong Cirebon. Nah, langsung pakai bahasa Cirebon. Iya. Saya Nisa Rengganis dari Rumah Rengganis menutup obrolan dengan Bondit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan didengarkan. Oke, disclaimer dulu ya. Sebelumnya lagu ini saya bikin tahun 2011 waktu SMA. Jadi mungkin udah terlalu lama ya. Mungkin ada beberapa diksi yang mungkin juga berubah atau gimana gitu perkembangannya. Jadi ya nikmati aja. Yuk, iya. Yo, waktu Isun lagi belajar pelajaran sejarah, jarine kota Cirebon iku kota bersejarah, julukan kota wali, sing Sunan Gunung Jati, salah sijine uwong sing duwe tugas suci, ingsun titip tajuk lan titip fakir miskin. Petua Kanjeng Sunan ingkang gampang dieling, dipasang ning tajuk lan ning sepinggiran dalan, hampir kabeh wong Cirebon dadi pada kelingan. Deleng Cirebon sekian gawe prihatin hati, tempat karaokean ana ning endi-endi, wong-wong pada marek, pada pengen nyanyi, tempat tadi rame, tajuke dadi sepi. Ayo sedulur kabeh bareng-bareng bangun Cirebon, makit akan maning budaya asli Cirebon, ajari bocah bebasan sengajep masih cilik, hampir kabeh wong enom beli weruwe mung kirik. Terima kasih. Keren anjay. Oh, gak difoto lagi sih, Dit. Foto dulu dong.